Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandi Jahil dari kelas MPI 1C dengan NIM 2202060055. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan dari 3 artikel, yaitu artikel yang pertama, konsepsi manajemen dan pemecahannya. Manajemen kelas dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang bersifat substantif. Manajemen kelas merupakan substansi dari manajemen kurikulum, sedangkan manajemen kurikulum merupakan substansi dari manajemen pendidikan. Konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu menurut Koper tahun 1982. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim emosional yang positif. Yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Ruang lingkup manajemen kelas. Secara substansial, kegiatan manajemen kelas mencakup 4 pembagian, yaitu pembinaan disiplin siswa, pembinaan iklim sosial kelas, pembinaan iklim sosio-emosional kelas, pengembangan lingkungan fisik kelas. Tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Sifat manajemen kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas meliputi fungsi pengembangan, fungsi pengendalian, dan fungsi penyembuhan. Keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong tumbuhnya iklim kelas yang kondusif dan produktif. Masalah-masalah kelas. Problem kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajarannya, misalnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, anak melucu di kelas, temperatur kelas yang panas, tempat duduk yang berjubel, suasana tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi, dan lain-lain. Pemecahan masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas, ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori dan pendekatan berdasarkan teori. Selanjutnya, artikel kedua, yaitu tentang konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Manajemen kelas dalam pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Menurut Biggs and Telfer tahun 1987, halaman 378, guru dapat memilih pendekatan yang berbeda pada 2 kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antara high structure dedication dengan low structure dedication. Dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Sunario dan Newman Dentes
tahun 1996 dan tahun 1997 halaman 75 menyebutkan bahwa 3 dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam dampak langsung atau dampak instruksional dan dampak tak langsung atau dampak kegiatan pembelajaran yang telah diprogram semula. Sedangkan dampak iringan muncul sebagai pengaruh dari atau terjadi sebagai pengalaman dari lingkungan belajar. Selanjutnya kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sunario tahun 1989 secara sederhana terbagi menjadi 8, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan pengubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan kelompok, dan pendekatan pluralistik. Berbagai pendekatan yang diungkapkan Sunario di atas sebenarnya menurut Kolsky dan Kuranta tahun 1987 halaman 31 pada dasarnya akan bertumpu pada 3 tingkat pendekatan yang terdiri dari hal-hal berikut: behavior modification, assertive discipline, psychoanalytic approach. David Konanta menjelaskan bahwa pendekatan didasarkan pada teori-teori yaitu observable behavior can be described in objective terms, bahwa perilaku yang observable dapat digambarkan dalam objective term. Behavior is learned, sebagai perilaku manusia menurut Fontana dipelajari. Oleh karena itu, jika perilaku siswa tidak bisa diterima akal, kita dapat membentuk perilaku yang tidak dipelajari. The law effect. Belajar didasarkan pada proses operant conditioning atau trial hack error dengan mentaati the law effect yang secara diulang, sementara yang tidak menerima hadiah cenderung dihilangkan. Change the contingencies. Jika kita ingin menolong seseorang, belajar meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dan mempelajari sesuatu yang lebih sesuai dengan keadaan. Bagaimana kita harus mengubah dan mempertimbangkan apakah tindakan seseorang tersebut harus diberi reward atau tidak. Baiklah, artikel yang ketiga yaitu kesalahan yang pertama, mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk oleh bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seseorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah umum di kelas. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Hanya karena dua perilaku terlihat sama bukan berarti mereka sama. Kesalahan yang kedua, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa, mengapa Anda melakukan itu? Tetapi guru harus tahu alasan mengapa mereka melakukan itu. Misalnya, jika seseorang siswa bermain di mejanya selama pelajaran dan guru bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Ia mungkin mengatakan dengan baik, karena pelajaran ini sangat membosankan. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu. Adapun informasi ini, prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Bagan konsekuensi anteseden perilaku konsekuensi ABC dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Bagan ABC memiliki 3 kolom yang kami rekam perilaku dan ada yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ketika perilaku buruk terjadi, ini dituliskan dalam kolom perilaku. Lalu pengamat mencatat apa yang terjadi segera sebelum.
atau direkam dalam kolom antecedent, dan setelah kejadian direkam dalam kolom konsekuensi. Kesalahan ketiga, ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan dan buat iklim yang lebih positif. Kesalahan yang keempat, melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun, aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Masalah kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu, kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang tepat dan menghilangkannya untuk perilaku yang tidak pantas. Namun beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Masalah keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi para guru. Masalah transisi dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti beberapa prosedur praktis. Peran kita sebagai guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk memuji perilaku yang tepat. Kesalahan ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan untuk ekstrim dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita hanya boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan harus digunakan dalam kombinasi dengan strategi pengembangan perilaku, seperti pengaturan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian, dan memperkuat teman sebaya. Masalah ke-8, penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Time out terjadi ketika seorang guru menghapus siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Time out hanya akan efektif jika pelajaran seni bahasa lebih merangsang daripada apa yang terjadi di aula, yang sering tidak terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pelajaran seni bahasa yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa. Kesalahan yang ke-9, harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan latihan membantu membangun rutinitas dan meningkatkan potensi. Kesalahan yang ke-10, melihat diri kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelumnya. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar, lebih banyak siswa yang datang dari stres, rumah kacau, dan peningkatan keragaman dalam kemampuan dan budaya siswa. Namun banyak dari kita bertekad untuk mengelola kelas perilaku sendiri. Kesalahan yang ke-11, kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku.
Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajaran kami dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif atau tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Sebaliknya, gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Garis pertahanan pertama dalam mengelola perilaku siswa adalah instruksi yang efektif. Kesalahan yang ke-12, mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita, mencari perbaikan manajemen cepatnya jarang berhasil, dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dan pengerjaan kita. Sebaliknya, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Kita tidak mengambil perilaku buruk secara profesional. Kita memandang manajemen perilaku sebagai tanggung jawab kita. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.